Ponorogo di Surabaya. Somo merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Somo menempuh pendidikan di sekolah rendah IS dan sekolah SOL di Surabaya. Kemudian di Halmahera. Tapi saat masuk berusia dewasa nanti, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kondisi keluarga yang kurang baik. Pada usia remaja, Utomo melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Pendidikan Utomo banyak dipengaruhi pendidikan pertama di KBI. KBI cukup berprestasi. Pada usia 17 tahun, Utomo meraih penghargaan di Garuda KBI. Salah satu pemimpin mulai diperkenalkan. Utomo dari jurnalis dan aktivis di beberapa kabar, di antaranya Ekspres, Mei, dan Kantor Berita Orang. Pada bulan September sampai November 1945, pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, situasi di Surabaya sangat berubah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, tentara Inggris datang ke Surabaya bersama tentara Federland, Inggris, Royal Engineer atau BINA. Tentara itu adalah mewujudkan tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Namun diam-diam mereka mempunyai niat buruk, mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda. Tentu saja hal ini membuat marah rakyat Indonesia di Surabaya. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri merdeka, harga diri rakyat Indonesia seolah terinjak-injak. Pada masa itu, lalu pada saat tanggal 18 September 1945, Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Di sanalah, di Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya
kami berjuang bertaruh nyawa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Merdeka, semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Menilai penampilan finalis kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda. Setiap siswa. Kenalkan, nama saya Danis Nararal Tahir. Saya duduk di kelas 4A dari Sekolah SDN Surabaya. Kali hari ini saya akan menceritakan suatu kisah, yaitu bernama Sari Tambah Oso. Dengarkan ya teman-teman. Sari Tambah Oso, atau juga bisa dikenal sebagai pemuda kuat dan tegar. Ia selalu membantu warga-warga atau tetangga yang sedang kesusahan. Lalu pada suatu hari, pada waktu itu ibunya Sarip sedang di rumah. Sarip yang sedang keluar. Lalu ada suara pintu. Tok 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 tok. Ibunya Sarip membuka pintu. Meow. Oh, Pak Lurah. Apa gerangan Anda ke sini, Pak Lurah? Saya ke sini ingin menagih pajak sebuah almarhum suami. Tidak bisa. Sawah itu sudah diambil alih oleh Paman Sarip. Tidak bisa. Kau harus membayar pajak sawah almarhum suamimu karena itu masih atas nama almarhum suamimu. Tidak bisa, sudah kubilang tidak bisa. Jika kau menolak atau tidak membayar, maka aku akan membakar rumahmu. Tidak bisa. Lalu Pak Lurah dan dua tentara Belanda lainnya menobrak dan masuk ke dalam rumah. Obrak-abrik isi rumah. Barang-barang berjatuhan, meloteng. Lalu ibunya Sari memanggil Sari. Sari, tolong! Sari yang mendekatkan ibunya pun langsung biri ibunya. Ada apa, Ibu? Kenapa engkau berteriak? Rumahmu ini ada Pak Lurah dan dua tetangga lainnya. Sari yang mendengar itu pun amarahnya pun terpancing dan ia pun menghampiri Pak Lurah. Woi Pak Lurah, apa maksudmu? Lalu Pak Lurah pun langsung diajar oleh si Sari. Pak Lurah dan satu tentara Belanda pun pingsan. Lalu satu tentara Belanda lainnya berhasil melarikan diri dari Sari. Sari Bangset amarahnya masih meluap pun di rumah pamannya. Woi, paman! Tuk 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 tuk. Pamannya Sari pun keluar dan buka pintu. Ada apa Sari? Kenapa kau kesini? Aku ingin kamu
namanya Sarip, langsung diajar. Iya, ha, ha. Pamannya Sarip melarikan diri dari sana dan menghampiri pendekar kuat di sana. Tahu tidak siapa namanya, teman-teman? Betul, Paiti. Paiti adalah pendekar kuat itu pada saat itu. Dengan sekantong uang yang dibawa oleh Paman Sarip, ia pun memanggil Paiti. Hoi, aku ingin menyuruhmu untuk mengalahkan Sarip. Pait yang sedang duduk. Oke kalau begitu, tetapi mana bayarannya? Ini sekantong uang, ambillah seberapa yang kamu mau. Pokok harus mengalahkan si Sarip. Baik, siap, laksanakan. Paiti pun menghampiri Sarip dan menyerangnya tiba-tiba. Siap, ha! Sarip pun juga menyerang si Paiti. Lalu pertarungan pun terjadi. Tetapi Sarip telah dikalahkan oleh Paiti. Paiti yang melihat itu pun Sarip oleh Paiti. Oh, itu ada sungai. Bus. Sarip dilemparkan ke sungai dan ditinggal oleh Paiti. Bye bye. Tidak diketahui di situ ada ibunya Sarip yang sedang mencuci baju. Cus. Hah? Terkejut. Ia terkejut. Ia terkejut. Ternyata ada anaknya, yaitu Sarip, yang sedang mengapung. Ia pun mengambil Sarip. Oi, Sarip! Sarip pun terbang. Saya Mahira Naila Cahya Kamalia. Saya dari kelas 5. Hari ini saya akan menceritakan tentang Insinyur Soekarno. Nama lahir dari Insinyur Soekarno adalah Kusno Sosro Diharjo. Ia lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pada umur 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Sebelum berganti nama, Soekarno memiliki nama Kusno Sosro Diharjo. Namun karena semasa kecil, Kusno sering sakit-sakitan, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Soekarno sesuai dengan kepercayaan orang Jawa. Dan pada masa kemerdekaan, ia lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi Putera, Cuosangin, serta PPKI. Dalam perjuangannya melawan penjajah, tidak jarang Soekarno keluar masuk penjara. Sampai pada akhirnya Soekarno bisa memerdekakan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Disimak baik-baik ya ceritanya. Soekarno adalah bapak bangsa yang sering disebut dengan putra Sang Fajar. Ia adalah putra dari Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Nyoman Rai. Beliau memperoleh gelar insinyur dari Teknik Bugis School atau THS Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sejak muda, Soekarno sudah sering bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Haji Omar Said, Cokro Aminoto, Ahmad Hasan, dan lain-lain. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik, sampai pada akhirnya ia merumuskan ajaran Marhanisme dan mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Bertujuan diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka.
Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia baru disidangkan. Pada pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik negara Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1930 sampai 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Sampai pada akhirnya Soekarno dan para pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno berperan sebagai perumus teks naskah proklamasi Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Kita bisa mengambil sikap dari Bung Karno adalah tekad dan kegigihannya dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Beliau juga mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.